Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Naraswara dengan ELP 332160004 dari kelas Sains Tata Terapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi, transformasi, dan loading atau biasa disebut ETL dengan menggunakan Jupyter Notebook. Dan data yang saya gunakan adalah data produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama atau TON pada tahun 2017. Lalu ada isi laporan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada sumber data, yang keempat ada penetapan variabel, yang kelima ada pre-processing, yang keenam ada pemodelan, yang ketujuh ada evaluasi, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ekstraksi data sendiri yaitu jika ingin membuat strategi data yang kompleks berfungsi, data yang digunakan harus bisa bergerak bebas di antara sistem dan aplikasi. Data harus diekstrak terlebih dahulu dari sumbernya sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Pada langkah pertama proses ETL ini, data terstruktur dan tidak terstruktur diimport dan dikonsolidasikan ke dalam suatu wadah penyimpanan. Lalu ada transformasi. Transformasi adalah proses transformasi ETL yang akan membantu membuat gudang data menjadi terstruktur. Yang ketiga adalah loading atau memuat data. Proses terakhir dalam ETL yaitu membuat data yang sudah diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau full load atau interval terjadwal atau incremental load. Yang kedua ada metodologi. Metodologi di sini saya menjelaskan tentang ETL, yaitu proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya big data. Lalu di sini ada sumber data. Data yang saya gunakan yaitu data produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama atau TON pada tahun 2017. Sumber datanya ada pada Badan Pusat Statistik dan linknya ada di bps.go.id. Lalu saya langsung menuju pada Jupyternya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada ekstrak. Nah, untuk melihat data yaitu kita memakai sintak import pandas ASPD. Yang pertama kita panggil datanya, lalu menjadi seperti ini. Ada dari provinsi dari Indonesia, yaitu dari Aceh sampai dengan Papua. Lalu di sini untuk melihat jumlah dimensi data atau row dan kolom, yaitu dengan menggunakan data perikanan .shape. Nah, di sini row atau barisnya ada 35 baris dan kolomnya ada 11. Yang kedua ada transform, yaitu untuk melihat data summary seperti count, mean, nilai minimal dan nilai maksimal, yaitu dengan menggunakan data perikanan.describe. Nah, di sini ada dijelaskan ada count, ada mean, ada STD, ada nilai minimal dan nilai maksimal dari masing-masing variabel. Dari ada gurami, patin, lele, nila, ikan mas, kakap, bandeng, laut, kerapu, dan udang. Dan di sini rata-ratanya untuk gurame ada 18,59,53842, untuk patin ada 22,854,785714 dan seterusnya. Lalu untuk membaca histogram yaitu dengan sintak data perikanan for his, lalu memanggil lagi select the types export boolean. Lalu di sini saya menggunakan 30 dan 10 agar tidak terlalu banyak. Lalu di sini saya menggunakan warna pink dan warna biru untuk garisnya. Di sini ada gurame sekitar histogramnya seperti ini dan patin seperti ini. Nila, ikan mas, kakap, bandeng, rumput laut, kerapu, dan udang. Lalu di sini untuk mendeteksi NaN atau NA atau NA value. Yang pertama kita harus memanggil sintak import pandas SPD dan import nullity SMP. Untuk menemukan missing value yang pertama dengan menggunakan data perikanan.isna. Jadi isna di sini kita akan memperlihatkan di mana ada yang
data yang kosong atau tidak. Lalu untuk menghitung data yang kosong di semua kolom yaitu dengan menggunakan data perikanan.isna.sum. Nah, di sini untuk provinsi tidak ada data yang kosong, guramnya ada data yang kosong yaitu 9, dan patin ada 7, lele ada 1, nila tidak ada yang kosong. Untuk ikan mas ada 3, kakap ada 19, dan bandeng ada 5, rumput laut ada 9, kerapu ada 13 data yang kosong, dan udang ada 4 data yang kosong. Lalu untuk menghapus data yang tidak memiliki nilai dan fungsi yaitu dengan menggunakan data perikanan.dropna. Jadi di sini data yang kosong ini akan dihapus dan akan menjadi seperti ini. Hanya menyisakan ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Indonesia. Lalu yang terakhir ada loading data. Kita di sini akan memanggil sintak import matplotlib.py plot as plt, lalu ada import sharepoint as sns, dan import pandas as pd. Di sini kita memanggil datanya terlebih dahulu. Lalu sudah muncul, kita akan mengurutkan abjad dari data perikanan tersebut dengan menggunakan data perikanan.sort value by kita urutkan di provinsi. Di sini akan diurutkan dari abjad A sampai dengan abjad Z. Di sini sudah urut ada M sampai S. Lalu kita akan mengurutkan data dengan urutan menaik yaitu dengan cara data perikanan.sort index. Jadi di sini data akan diurutkan menaik yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 34. Jadi dari Aceh sampai dengan Indonesia. Lalu untuk mengurutkan data dengan urutan menurun, kita akan memakai data perikanan.sort index, aksi sama dengan 0, ascending sama dengan false. Nah, di sini kita akan mengurutkan data dengan urutan menurun dari 34 ke 1. Lalu di sini kita akan melihat bar chart pada setiap variabel. Yang pertama ada gurami. Di sini saya menggunakan warna orange. Lalu ada ikan patin, di sini menggunakan warna kuning. Lalu di sini ada lele dengan menggunakan warna ungu. Lalu di sini ada nila dengan menggunakan warna pink. Di sini ada ikan mas dengan menggunakan warna hijau. Di sini ada kakap dengan menggunakan warna hitam. Di sini ada bandeng dengan menggunakan warna merah. Lalu ada rumput laut dengan berwarna coklat. Ada ikan kerapu dengan menggunakan warna biru, lalu ada udang dengan menggunakan warna magenta. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pada data di atas bahwa produksi perikanan di negara Indonesia tiap tonnya pada tahun 2017 yaitu pertama ada ikan gurame. Ikan gurame sendiri di sini ikan gurame ada 234.904 ton. Lalu ada ikan patin yaitu sebesar 319.967 ton. Lalu ada ikan lele sebesar 1.125.526 ton. Lalu ada ikan nila yaitu sebesar 1.280.124 ton. Lalu ada ikan mas sebesar 316.649 ton. Lalu ada ikan kakap yaitu 8.432 ton. Lalu ada ikan bandeng yaitu 701.319 ton. Lalu ada rumput laut. Di sini rumput laut yang paling banyak yaitu dengan data 10.546.920 ton. Lalu di sini ada kerapu 70.294 ton. Lalu yang terakhir ada udang yaitu 919.959 ton. Jadi segitu presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.